Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sihatren, Jos, sihatren, Jos, sihatren, Jos. Kebanggaan hati dipucat rindu meledak berbuat menurut ajaran Sang Pencipta telah mewujud menjadi kenyataan hidup para rasul dan para pendukungnya. Semoga berulang menjadi kenyataan hidup kita umat manusia di jagat raya. Perkenalkan, nama saya Dede Murianto, Ketua DPC Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sahabat sekalian, dimanapun berada, saya akan melanjutkan pembahasan dari sahabat saya pada pertemuan yang lalu, yaitu pembahasan tentang sejarah farmasi dunia. Latar belakang dari farmasi dunia adalah sejak manusia diciptakan tidak terlepas dari penyakit, sehingga manusia kala itu mencari cara untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Cara untuk menyembuhkan sesuatu penyakit inilah yang disebut ilmu pengobatan. Pada awalnya, semua ilmu pengobatan itu berawal dari coba-coba. Apabila suatu ramuan berhasil menyembuhkan suatu penyakit, maka ramuan tersebut akan digunakan seterusnya secara turun-temurun untuk menyembuhkan penyakit yang sama yang mendasari lahirnya ilmu tentang pengobatan. Pada masa lalu, dalam pengobatan penyakit dilakukan oleh seorang tabib yang bertugas mendiagnosis serta membuat obat bagi sang pasien. Bisa dikatakan hal ini seperti seorang dokter yang berfungsi juga sebagai psikiater apoteker. Barulah pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman yang bernama Friedrich II memerintahkan pemisahan secara resmi antara farmasi dan kedokteran. Dalam detailnya yang terkenal yaitu Tucilises. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan telah membawa banyak perubahan di segala aspek kehidupan, tidak terkecuali ilmu pengobatan. Selama berabad-abad lamanya, manusia dalam melakukan berbagai penelitian, pengobatan pun turut mengalami kemajuan. Obat yang pada awalnya hanya diproduksi terbatas dan terkadang hanya terdapat di daerah-daerah tertentu, kini dapat dimanfaatkan dan dikonsumsi secara universal. Hal ini salah satunya merupakan dampak karena adanya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Awal mula farmasi. Farmasi berasal dari kata pharmakon yang berarti obat atau racun. Sedangkan pengertian farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan dan pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, farmasi, obat, dan distribusi obat. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib
dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan dimiliki oleh orang-orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Di negara Cina, para tabib mendapatkan ilmunya dari keluarga secara turun-temurun. Itu gambaran ilmu farmasi kuno di Cina. Sedangkan di Yunani, yang biasanya dianggap sebagai tabib adalah pendeta. Dalam legenda kuno Yunani, Asclepius, dewa pengobatan, menugaskan Heglia untuk meracik campuran obat yang ia buat oleh masyarakat Yunani. Higlesia disebut sebagai apoteker farmasi pada masa Babylon kuno. Babylon, permata bagi Mesopotamia kuno, sering disebut juga sebagai tempat munculnya peradaban manusia. Adalah yang pertama menemukan dan melaksanakan praktik peracikan obat para ahli penyembuh ketika itu sekitar 2600 sebelum Masehi, melaksanakan 3 peran berbeda serta bersamaan sebagai agamawan, dokter, dan apoteker. Naskah-naskah media ditulis di atas tablet tanah liat yang berisikan gejala-gejala penyakit, resep, dan cara peracikan obat. Dan juga doa-doa orang-orang Babylon telah berhasil menemukan herbal penting dalam upaya penyembuhan penyakit yang pada masa sekarang dikenal. Selanjutnya kita melangkah ke perkembangan farmasi. Berikut ini perkembangan dunia farmasi dimulai dari zaman prasejarah. Farmasi telah ada sejak pemikiran manusia mulai berkembang meski dalam bentuk yang sangat sederhana. Manusia purba belajar dengan menggunakan insting dan observasi terhadap burung-burung dan hewan-hewan buas. Mereka juga memanfaatkan air, dingin, daun, kotoran, dan lumpur. Dengan berbagai usaha yang bersifat coba-coba, manusia purba mempelajari berbagai hal untuk menolong sesamanya. Manusia purba mempelajari berbagai hal untuk menolong sesamanya dalam waktu singkat. Mereka dapat menggunakan pengetahuannya dan bermanfaat bagi orang lain. Orang lain meskipun menggunakan metode yang masih kasar. Beberapa obat masa kini berasal dari sumber-sumber yang telah menggunakan oleh nenek moyang kita. Sekian pembahasan tentang sejarah farmasi dunia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwa hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.